Harus saya cari dulu. Nah, ini ya. Kelihatan di layar ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, strategi website bio untuk caleg. Nah, pilek adalah sebuah kontes memberi siapa yang banyak memberi dia yang akan menjadi pemenangnya. Nah, jadi caleg-caleg itu ya kalau dia nggak bisa memberi banyak ya dia pasti kalah gitu ya. Nah, memberi apa? Ya, memberi apa? Memberi perhatian, memberi janji, ya, memberi pendidikan, memberi peluang usaha, memberi cara agar ekonomi lebih baik, memberi infrastruktur, memberi uang kepada penguasa, memberi uang kepada konstituen, pokoknya memberi. Baik itu memberi secara yang benarnya maupun yang nggak benar gitu kan. Ini memberi pokoknya ya. Itu kontes caleg adalah kontes memberi. Nah, memberi perhatian. Nah, kan biasanya tuh ada yang memberi perhatian. Memberi perhatian dengan apa ya? Dengan poster offline, dengan poster online. Dengan poster offline kita sering lihat tuh di pinggir-pinggir jalan, baliho apa dan lain-lain itu mereka memberi perhatian ya. Lalu yang kedua itu eh, di sosmed-sosmed mereka sering posting-posting gambar-gambar mereka dan seterusnya gitu kan. Lalu memberi apa? Memberi workshop ngajarin orang. Kan sekarang itu mendadak banyak workshop gratis, Pak ya. Si banyak workshop gratis ngasih edukasi gratis sana sini gitu kan. Lalu dengan temu warga dan aktivitas dan diviralkan. Nah, memberi perhatian seperti ini ya. Nah, lalu memberi perhatian sekaligus dalam satu poster. Nah, ini baru masuk web bio-nya, Pak. Ya, Iya, iya. memberi perhatian sekaligus dalam satu poster. Ini caleg ini dia masukin web bio-nya agusdin.biz.id ya. Nah, Pak Agustin ini dia nge-branding dirinya sebagai tokoh ekonomi digital Purwokerto, sebagai tokoh peduli UMKM ya Purwokerto, sebagai tokoh pengentas pengangguran Purwokerto, sebagai tokoh bela beli Indonesia, caleg pilihan masyarakat Purwokerto. Lalu dia bagi-bagi website gratis untuk 2.000 masyarakat Purwokerto. Yang dibagi-bagi website gratis ini Webio. Nah, ya. Nah, jadi dia nge-branding ini kalau misalkan nih kita lagi lewat tahu-tahu ada poster caleg yang isinya seperti ini, ya. Wah, kita ada penasaran untuk buka websitenya gitu kan. Nah, lalu setelah itu kita penasaran pengen buka program-programnya. Kita penasaran ini siapa sih yang bagi-bagi website gratis, saya mau dong. Akhirnya kan kita buka. Akhirnya kita buka websitenya ya. Kita buka websitenya, terus kita searching websitenya. Ketika kita searching websitenya akan muncul seperti ini ya. Ketika dia searching tokoh ekonomi digital Purwokerto, dia ada berada di halaman pertama gitu ya. Ketika searching apa namanya ini tokoh UMKM Purwokerto, dia berada di halaman pertama dan seterusnya ya. Jadi kita akan searching si konstituen yang melihat itu akan searching sesuai dengan apa yang ditulis di poster. Begitu juga kalau kita melihat di Facebook, di apa postingan-postingan itu, kita kan sebagai calon konstituen ingin tahu lebih detail ini siapa sih gitu. Kalau sekarang ini kan enggak, Pak. Kita lihat caleg-caleg itu seperti tidak berilmu, seperti gaptek gitu ya. Seperti gaptek, kenapa gaptek? Harusnya di posternya itu kan ada alamat website, ya. Masa kalah sama sedot WC aja ada alamat websitenya, ada nomor telepon. Nah, poster caleg nggak ada, cuman gambar partai, muka mereka gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, si Pak Agustin ini, kita searching di Google ya, tokoh ekonomi digital Purwokerto. Purwokerto, misalnya. Website dia muncul halaman pertama. Kalau kita klik, ini bionya muncul, Pak ya. Ini bionya muncul gitu ya. Lalu setelah itu, nah ini bionya muncul ya dengan program-programnya gitu. Lalu kita lihat lagi apa? Tokoh peduli UMKM Purwokerto. Kita ketik lagi ya. Pengentas pengangguran Purwokerto. Kita lihat muncul lagi dia. Dan apa yang dia tulis di poster itu dan apa yang dia tulis di poster itu ya itu terbukti ada di Google. Terus juga orang akan tahu dia lebih detail. Apalagi di sini ada di posternya itu bagi-bagi website gratis gitu kan. Bagi-bagi website gratis di sini dia ada ya.
Dia ada, ini ada emak-emak punya bisnis, terus ada dia bikin bagi-bagi website gratis yang mana ya? Ada dia ini ya, program bagi-bagi 2.000 website gratis, ya. Nah, sehingga membuat masyarakat yang tahu website yang ingin main online itu akan dikasih sama dia website gratis, lalu dia apa namanya? Diajarkan cara mainnya seperti itu, Pak. Ya, jadi fungsi website bio itu seperti itu. Pak Muji, jelas ya? Berarti eh, bionya nggak bisa di SEO kan langsung, Pak? Oh bisa. Itu kan karena sudah di SEO kan itu, Pak. Pas di searching ketemu di Google. Oh, bukan bukan tokoh ekonominya itu yang di ininya. Iya, yang di SEO-in sesuai dengan keinginan dia gitu. Kan dia ingin dikenang sebagai, ini misalkan nih, saya lagi naik motor, lagi bawa kendaraan, saya lagi jalan nih, tahu-tahu saya lihat baliho besar. Lalu saya ada tulisan di situ, tokoh ekonomi digital Purwokerto. Saya searching dong, ada nggak? Oh iya bener dia di halaman pertama. Lalu saya searching namanya Agustin Purwokerto, oh ada dia di halaman pertama gitu kan. Nah Ya. itu sudah di SEO kan dulu Pak, bionya Pak. Oh, caranya caranya biolinknya untuk bisa ke web pertama prosesnya Nah prosesnya. apanya? Nah prosesnya ya, kita coba Pak ya. Nah, Ya, seperti ini ya, kita coba. Di dalam BioLink itu ada namanya, di dalam BioLink ada namanya custom page ya, ada namanya custom page. Nah, saya coba login dulu ya. Saya coba login dulu di sini ya. Panelku, panelku. Oke, belajar. Nah, ini loginnya saya, ini loginnya saya belajar ya. Nah, di sini kan ada profil info. Di profil info ini ada kita ngonekin ya, kita ngonekin ke Google ini Pak. Yang mau kita konekin websitenya, domainnya atau subdomainnya. Misalnya kan kita ini. Bapak cara mengkonekkan ke Google sudah tahu Pak ya? sudah. Iya, Yang Google yang Console. ya yang Google. bawah yang Google verifikasi yang bawah sendiri ini katanya Iya. belum Iya. terisi ya. Nah, ini kita pasang di sini, lalu kita buka di Google verifikasi. Kita jodohkan ke Google verifikasi gini ya. Nah, ini kan saya sudah nih kandisaputra.my.id ya. Videonya ada kalau yang Google verifikasi ini ya. Nah, lalu setelah itu ya, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, setelah kita pasang ini kan dia sudah terkonek ke Google. Lalu kita Belum, buat custom belum page keluar Pak, belum keluar ininya Pak. ya. Oh, belum ya? Sorry, sorry. Maaf, masih ini ya. Oh. Nah, ya. Ini saya login tadi ya. Saya login ya. Saya login ya. Ya. Login lalu saya masuk ke usernya saya, masuk ke usernya saya. Nah, di sini ada profil info. Nah, di profil info paling bawah ini kan ada kita ngonekin ke Google verifikasi ya. Ini script ini dari Google ya, script ini dari Google ya. Oke, kita ulang lagi aja. Saya coba pakai ini baru. Nah, pakai Gmail baru. Nah, ya saya pakai Gmail baru ya. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah ya mendaftarkan ini nih. Karena kan nah ini saya daftarkan ke Google dulu ya. Nah, ini cara buka ini gimana? Cara buka ini tinggal searching Google Console aja ya. Google Search Console gitu ya. Lalu saya tambahkan di sini add property. Nah, oke. Setelah seperti ini, nah kita scroll nih. Kita ambil script yang di bawah ini, kita ambil scriptnya, copy. Nah, copy gini ya. Lantas kita taruh di sini ya. Kita gandeng dua aja begini ya. Lalu kita submit. Setelah kita submit ya, setelah kita submit, kita ke ini tadi ke Google, lalu kita verifikasi. Kita verifikasi kalau warnanya hijau, berarti dia berhasil. Nah, ini dia berhasil. Jadi Google ya kita berhasil menanamkan script Google di website kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membuat halaman dulu ya. Kita membuat halaman dulu ya. Membuat halaman website dulu. Nah, ini misalkan ya. Kita membuat halaman misalkan ini ya, Pak ya. Nah, misalkan ini
Misalkan ini nih. Oke. Nah, ini kita kontrol U. Kontrol U. Nah, kontrol U, lantas kita kontrol A. Kontrol C. Copy ini ya. Kita copy. Kita copy. Terus kita bikin custom HTML. Lalu kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini ya. Saya copy tadi saya paste ke sini. Saya paste ke sini. Lalu setelah itu saya ambil judulnya tadi apa nih? Peluang kerja untuk 100.000 pengangguran. Nah, saya bikin peluang kerja untuk 100.000 pengangguran. Saya bikin ini. Peluang kerja untuk 100.000 ya pengangguran. Oke ya, ini judulnya. Nah, ini karena kita kopas dari situ, kita perhatikan Google verifikasinya sudah kedaftar, sudah kepasang. Ini kan Google verifikasinya sudah kepasang, Pak ya. Nah, Google verifikasinya sudah kepasang. Kalau belum kepasang, nggak apa-apa dikopiin. Nah, lalu apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah ini ya, judul peluang kerja ini, ya peluang kerja ini kita copy, kita taruh di sini. Kita taruh di meta title. Meta title. Mata saya mana silau kena ini. Meta title mana? Meta title. Meta deskripsi, nah ini ya meta title ini. Nah ini kita rubah jadi judul tadi ya. Lalu meta keywordnya kita rubah, kita ganti dengan yang judul tadi. Oke, meta deskripsinya ini ya, yang terpenting nih meta deskripsi. Ini kita rubah juga. Nah, meta deskripsi ini ya, ini adalah penjelasan kalau kita searching di Google, meta deskripsi itu posisinya yang ini nih. Ini ya, kalau meta title posisinya yang ini nih. Ya, jelas ya. Oke, saya ambil konten dulu. Nah, ini misalkan ya. Untuk mengentaskan pengangguran. Nah, ini misalkan saya ambil nih. Nah, ambil, saya copy ini, lantas saya taruh di sini. Meta deskripsi. Nah, ya setelah itu kita bisa rubah-rubah lagi di script ini, Pak ya. Di script ini dicari aja ya yang sama ini ya. Kandi Saputra ini kita bikin. Nah, oke, sorry ini harusnya judul ya, judul. Lalu kita submit ya. Kita submit. Nah, setelah kita submit ya, kita klik ini. Kita klik ini ya. Dia nanti akan muncul. Nah, seperti ini ya. Perhatikan ya meta title-nya yang mau saya perhatikan ini ada peluang kerja, lalu di sini ada tulisan peluang kerja juga. Nah, ini kita mau pakai subdomain atau mau pakai domainnya? Oh, kita mau pakai domainnya. Nah, domain aslinya kita copy. Domain aslinya kita copy, kita taruh di sini, Pak. Nah, ya. Lalu kita ya sudah jadi seperti ini. Nah, ini yang kita daftarkan ke Google ya. Kita daftarkan ke Google, copy. Oke. Nah, kita daftarkan ke Google sini tadi. Dan bisa putra. Paste di sini enter. Nah, setelah di enter ya. Oke. Test live URL, nanti request index. Tunggu beberapa hari, biasanya kalau kompetisi keywordnya rendah dia akan naik. Seperti itu, Pak. Ya. Berapa hari Pak biasanya, Pak? Ah, Berapa hari? sekali aja, Pak. Kali? Sekali untuk halaman keyword yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, ini. Oke. Nah, itu ya. Seperti itu. Oke. Paham, Pak ya? Paham, paham ya. Oke, sip ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya dari awal ya, proses dari awal saya ini ya, apa sih BioLink itu? BioLink itu adalah the mother of aset digital. Ya kan, the mother of aset digital. Kenapa saya sebut the mother of aset digital?
karena ya semua URL aset digital kita ada di sini. Bayangkan kalau kita punya aset digital, kita punya misalkan kita punya IG, kita punya Facebook, kita punya WA, kita punya Telegram, kita punya TikTok, kita punya YouTube, kita punya ini dan semuanya itu kita taruh di kartu nama kita, URL alamatnya satu-satu. Itu kartu nama kita penuh sama alamat digital kita, tapi dengan adanya BioLink ini semuanya akan ada di sini, kita bisa taruh di sini. Kegiatan kita pun kita bisa taruh di sini ya. Sehingga ini kita sebut adalah the mother of aset digital. Nah, siapa yang membutuhkannya? Yang membutuhkannya semua ya. Dari pelaku UMKM, pekerja, pejabat, siswa, mahasiswa, emak-emak yang jualan, ya siapa aja butuh. Karena ini kita sebut kartu nama digital ya. Semua kita punya WA ya, di WA itu kan ada masukin website. Kadang kita bingung ya, saya mau masukin website apa? Ketika kita daftar sana sini ada yang minta website, kita bingung websitenya apa. Nah, ini yang disebut BioLink ya. Lalu kelebihan kita apa dengan BioLink yang lain ya? Kelebihan kita itu kita bisa didaftarkan ke Google, kita bisa ada custom page, ada dan lain-lainnya ya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya sederhana sekali ya. Di sini ya, ini proses dari awal ya. Proses dari awal misalkan saya mendaftar ya, register. Saya mendaftar dari awal, misalkan saya bikin nama, misalkan Mitra, Mitra, Mitra Permata Hati udah. Cita, Andila, misalkan ya. Lalu setelah itu username-nya Saya Cita. screen-nya belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan juga. Sorry, maaf. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, kita daftar dulu coba ya. Kita daftar dulu ya. Daftarnya seperti ini ya. Alamat pendaftarannya ini parent punya saya ya. Nanti teman-teman bisa punya sendiri ini parentnya ya. Parentnya teman-teman bisa punya sendiri. Ini punya saya. Kebetulan saya daftar Cita Andila, Cita Andila misalkan ya. Nah, passwordnya misalkan 1234566 ya. Oke. Ya, provinsinya Jawa Barat, lalu kotanya Bekasi misalkan ya, alamat email. Oke, nomor telepon misalkan ini ya. Ini ketika kita daftar, lalu kita kita klik register ya. Nah, nanti akan terkirim ke email. Akan terkirim ke email ya, WA sorry, akan terkirim ke WA dengan kita dikasih ini nih. Kita dikasih alamat linknya. Ini sudah otomatis bisa login. Ini sudah otomatis bisa login. Kita coba login ya. Kita coba login. Saya log out dulu dari sini. Log out dulu saya dari sini. Nah ya, enter. Ya, enter ini ya. Ini ada tutup yang ini. Oke ya, enter. Kita lihat lagi. Terus lupa ini. Tadi Cita Andila ya. Ya, Cita Andila. Cita Andila tadi ya. Lalu passwordnya 1234566 ya. Lalu kita login. Nah, subdomain kita ya, subdomain kita ya. Ini coba kita cek ya subdomain misalkan ya. citaandila.back.link. Nah, ini kan dia seperti ini ya. Kita buka masih ops tulisannya karena apa? Karena belum kita isi. Karena belum kita isi ininya. Tadi mana tadi? Nah, ini karena kalau kita belum isi nih profil info. Nah, kita isi profil info ya. Backgroundnya ini kita bikin Cita Andila misalkan ya. Deskripsinya adalah apa ya? Kita ambil aja ini misalkan deskripsinya ini misalkan ya, kita copy ya. Deskripsinya kita taruh di sini ya. Nah, misalkan ya.
Oke. Nah, ini kita kosongin dulu ya, lalu kita ambil gambar. Kita ambil gambar, misalkan gambarnya mana ya? Gambar bebas saja dulu atau coba saya ambil. Misalkan saya ambil ini ya. Ini misalkan. Oke. Ini Google verifikasinya nanti dulu ya. Lalu kita submit. Nah, kita submit, ini kan sudah masuk ya, citaandila.backlink-nya dapat. Nah, ini yang sebelumnya ada opsi nih karena sudah kita isi, dia berubah jadi seperti ini. Ya, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ngisi ya, kita ngisi WA ya. Kita ngisi WA biasanya kan kayak ini kan ini kan di atas WA gitu ya. Nah, ini saya tutup dulu biar nggak bolak-balik kebuka. Oke, ini setelah ini selesai baru kita kalau kita mau daftarkan ke Google bisa ya. Kita daftarkan ke Google, kita tinggal tinggal ambil aja ini. Ini ya kita daftarkan ke Google. Kayak kayak yang tadi lagi ya. Nah, ditambahin di sini. Nah, ya. Oke. Kita daftarkan ke Google dulu. Lalu setelah itu ya kita pilih ini, kita copy. Nah, setelah kita copy, kita taruh di sini nih. Karena dia cuman subdomain, kita taruh sini ya. Oke, lantas kita submit. Ketika kita submit di Google ini coba kita verifikasi lagi. Kalau dia warna hijau berarti dia benar posisinya. Nah, ini sudah warna hijau. Benar ya? Oke, kita udah daftarin ke Google ya. Jadi udah connect lah apapun yang kita lakukan di website kita ini udah Google udah bisa baca. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah kita ngisi yang namanya ya tadi ini ya, sekarang kita masuk page button. Misalkan kita mengisi WA. Nah, nomor WA kita apa? Biasanya saya pakai ini ya, pakai apa namanya? WA WA.link. Nah, WA.link ya. Kita masukin WA-nya. Agak lemot koneksinya. Ini ya. Kita ambil yang free aja. Nah, di sini kita isi nomornya. Misalkan 08 13 8 13 ya. 18 30 37 97. Oke, ini kata-katanya. Ini kata-katanya. Sorry, ini kata-katanya. Assalamualaikum. Mohon ya info tentang apa gitu ya. Oke, lalu setelah itu generate WA link. Nanti kita dikasih linknya itu yang kita pasang. Nah, ini kita dikasih link ini ya. Link ini yang kita pasang gitu ya. Atau kita klik kanan copy link ya. Nah, linknya kita pasang di mana? Kita pasang di sini. Kita pasang di sini ya. Lalu ini mau kita kasih warna apa? WA biasanya warna hijau ya. Kasih warna hijau. Oke. Lalu kita coba submit ya. Coba submit, kita lihat hasilnya. Nah, ini nambah seperti ini ya. Nah, lalu misalkan kita punya YouTube ya, kita punya eh, apa namanya? Landing page, kita punya Facebook, misalkan kita punya Facebook gitu ya. Facebooknya kita pasang juga di sini. Misalkan kita ambil nih ya Facebook saya, ambil linknya, ambil link Facebook ini, ambil link Facebook, lalu ditaruh di sini Facebook ya. Nah, warnanya apa Facebook? Facebook warnanya hijau misalkan, atau hijau ini copy ya. Lalu kita cek. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang nggak ada pilihan di sini apa? Ada namanya button custom. Nah, di sini kita bisa tambah mau TikTok, mau YouTube, mau apa di sini semua bisa. Nah, lalu berikutnya ada produk bio. Produk bio ini apa ya? Biasanya kalau ngomongin BioLink ya hanya tombol-tombol aja. Produk bio ini kita buat memposting sesuatu. Misalkan kita posting apa ya? Kita posting produk lah, misalkan kita jualan produk gitu ya. Coba saya ambil
Kita misalkan jualan produk. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini misalkan kita ambil nih nomornya gitu ya. Kita ambil judulnya gitu ya. Produk kita taruh di sini gitu ya, misalkan ya. Lalu setelah itu eh, kita copy nih ya, kita copy kontennya, misalkan dari sini. Kita copy kontennya. Nah, oke. Misalkan gini ya. Setelah itu kita submit. Ambil fotonya dulu. Ambil fotonya. Fotonya itu taruhnya di mana ya? Misalkan ini gitu ya. Nah, ini dikosongin aja karena akan kebentuk otomatis. Nah, kita submit. Kita submit, nanti terlihat di sini di website Cita Andila itu seperti ini. Nah, kita bisa tambah ke bawah sebanyak-banyaknya ya. Bisa tambah ke bawah sebanyak-banyaknya. Terus setelah itu, apalagi kelebihannya? Ya, kelebihannya adalah di sini ada namanya shortener URL. Shortener URL itu biasanya kan kita ada URL-nya panjang-panjang ya. Kita mau apa namanya? Ada URL yang panjang banget gitu ya. Kita coba cari. Nah, ini misalkan, ini kan panjang banget URL-nya ya. Ini kita copy aja, kita taruh di sini. Eh, kita pendekin. Nah, terus kita bikin sini kabel listrik misalkan, ya, kabel listrik, ya, yang URL sepanjang ini, ya, ini dipendekin, jadi pendek itu. Nah, jadi sependek ini, dari sepanjang ini jadi sependek ini. Biasanya kan orang-orang pakai Bitly ya di luaran sana. Nah, ini kita pakai website sendiri. Nah, gitu kan. Dia larinya ke situ. Lalu ada juga custom page. Nah, custom page. Custom page ini kita bisa bikin landing page dalam sekejap. Kita bisa istilahnya kita bisa ambil view source punya yang lain kita bisa tambahkan di sini. Misalkan ya. Misalkan kita buka detik.com deh ya. Detik.com. Contoh nih ya. Biasanya kan teman-teman sulit bikin landing page jadi reseller. Kita jadi reseller cuman pas minta landing page cuman dikasih lihat sama itu landing page-nya kamu contoh sendiri, disuruh bikin sendiri gitu ya. Nah, kalau ini kita disuruh bikin sendiri mah gampang aja gitu kan. Kita tinggal Ctrl U ya, Ctrl A gitu ya. Ini kita tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, misalkan ini ya. Misalkan ini kita Ctrl U. Nah, ya. Lalu kita Ctrl A, kita copy. Setelah kita copy kita taruh di sini. Nah, ya kan, apa judulnya ya? Judulnya misalkan apa nih judulnya? Oh, ini halaman home-nya ya. Ya udah kita bikin judulnya misalkan Detikcom gitu ya. Informasi terkini misalkan ya. Lalu kita submit ya. Nah, jadi kita punya URL ya, kita punya satu halaman ya. Eh citaandila.backlink garis miring informasi terkini, pas diklik yang kebuka ya model detikcom gini, coba perhatikan ya. Nah, jadi kita bisa nyontek landing page apa namanya reseller, nyontek landing page siapapun kita bisa di sini ya, terus kita bisa ganti nomor teleponnya dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kelebihannya banyak. Lalu apalagi kelebihannya? Kelebihannya teman-teman ya, parent bioling ini itu bisa dioptimasi ya. Karena satu parent ini itu bisa mempunyai child ya. Child itu yang kita sebut child itu seperti ini. Ini childnya, ya, ini parentnya ya. Atau ini yang kita.backlink ini childnya ya. Kalau parentnya itu ini ya, subdomain itu childnya ini bisa sampai 1000 subdomain. Kalau 1000 subdomain itu terisi semua, maka parentnya ini akan bagus ya, akan bagus di SEO kan, akan lebih kuat lagi gitu di halaman home daripada parentnya. Nah, kira-kira seperti itu. Videonya ada ya, videonya ada. Bapak-bapak tinggal kopas saja. Oh, ini apa nih? Get full landing page ini ya.
Nah, kalau landing page yang pakai ini kan pakai affiliate ini ya. Oke. Tunggu sampai kebuka semua videonya ya. Nah, ini sudah kebuka semua ya. Oke. Tunggu udah kebuka semua, ini kita tinggal kontrol U. Kita tinggal kontrol U, lantas kita kontrol. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini yang titik-titik ini ya, yang titik-titik ini nanti kita tidak akan bisa memunculkannya. Nah, kecuali kalau ini kita ganti ya. Nah, kita coba ya. Nah, Nggak kita keluar, coba. Pak. Ya. Nggak keluar, Twin. Oh, sorry. Balik lagi. Ini ya. Sorry, saya ulang. Ini ya. Ini yang dikasih lihat ini Pak Hasim tadi ya. Ya, Pak Hasim. Ini kontrol U. Ya, kontrol U, lantas kita kontrol A, kita kontrol C ya. Ini perhatikan, ini yang titik-titik ini kalau kita upload, dia nggak jadi nih gambar, nggak jadi websitenya. Harus kita ganti ya. Kita ganti dengan apa ya, dengan ini, dengan domain ini ya. Oke, dengan domain ini kita coba paste aja dulu ya. Kita paste dulu. Mana tadi yang .com? Oh, ini. Yang .com aja kita ganti ya, yang informasi terkini ya. Nah, ini kita ganti ya. Nah, ini kalau kita submit, dia akan rusak modelnya ya. Akan rusak modelnya, kita lihat aja nih. Ini ya, kita ambil ada. Nah, akan rusak seperti ini ya. Nah, caranya gimana ya? Caranya, kalau ketemu seperti ini kita edit ya. Lihat CSS-nya atau lihat ini yang titik-titik ini kita kasih nama domainnya ya. Rootnya harus jelas. Nah, ini nih domainnya, nggak tahu sampai sini kali ya. Kita tes saja. Yang titik-titik ini kita ganti. Nah, kita ganti. Ini kita ganti. Kita ganti. Oke. Kalau ketemu yang titik-titik kayak gitu, diganti aja ya. Oke ya. Terus kita cek lagi. Kita cek lagi. Nah, sudah benar Pak ya. Tinggal nunggu loading nih. Gitu. Tinggal nunggu loading video ini. 5 second for video to load ya. Kayak gitu ya Pak Asim ya. Jadi kalau ngelihat hasilnya mana tadi ya. Nah, ini nih yang kayak gini nih. Ini tinggal kita copy aja, kita sesuaikan dengan domainnya. Kalau enggak ya rusak. Oke. Kira-kira seperti itu. Lama banget loadingnya. Kira-kira seperti itu ya. Monggo yang ingin bertanya yang lainnya. Oke, di sini yang baru siapa? Yang baru sekali ini ikut Zoom siapa? Ya. Yang baru Pak Dede Rosli ini baru ya. Pak Dede Rosli baru. Eh, kita ada 19 kayaknya ini sudah semua ya. Monggo silakan bertanya. Oh, saya ya. Oke, silakan Bu, tanyakan dari awal. Pakai mic. Coba tanyakan dari awal biar mumpung kita bisa buka layar, kita bisa langsung praktekin. Ya. Untuk teman-teman yang punya punya BioLink parent ini, bisa dibagi-bagi itu jaringannya pakai pakai subdomain sendiri. Dan ini kan teman-teman bisa bagi-bagikan secara gratis. Ya, bisa bagi-bagikan secara gratis kepada mereka. Nah, ketika dibagi-bagikan secara gratis, nanti mereka rajin update, itu domain utama kita akan semakin kuat. Ya, oke, Bu Septi, ya tadi kan sudah ada ini ya ini saya rekam, nanti saya akan bagikan tahap-tahap dari awal bagaimana kita memposting ya, mulai dari button, mulai dari bio, mulai dari sampai ke short URL, sampai ke ini ya, sampai ke cara mendaftarkannya ke Google. Dan website bio ini cepet banget naiknya, cepet banget naiknya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini Pak Putra, saya mau nanya. Ya. Saya masih belum mudeng itu masih apa parentnya sama childnya.
itu maksudnya parentnya itu misalkan nama saya gitu kan ya. Ya, Terus childnya nanti isinya usaha-usaha saya gitu gimana? Itu bisa, seperti itu nggak bisa. sih konsepnya? Ya, jadi gini, misalkan parentnya itu Septina gitu ya, Ya. Septina, lalu childnya itu umroh.septina ya, lalu misalkan listrik apa panel panel listrik .septina itu .septina seperti itu konsepnya Oke, ya ya. ya. Ya, Nah, ya. jadi kalau misalkan kita campur-campur parentnya jangan nama kalau bisa tuh umum biar nyambung gitu loh. Misalkan nih kita bisnis kita kan macam-macam ya, kita mau bikin macam-macam lah, kita bikin aja misalkan kita bikin sukses ya, sukses.biz.id. Nah, nanti kan bisa kalau kita mau bikin web personalnya septi.sukses.biz.id, umroh.sukses.biz.id, jadi kan umum gitu ya. Ya, paham ya? Iya Paham. ya Pak. Oke. Oke, sip. Nah, ini Pak ya, gambar ketiga bisa kita bikin besar nggak sih? Sebenarnya ini kan awalnya memang besar, banyak permintaan, teman-teman itu dikecilin, ya, dikecilin karena akan ada next-nya. Ya, ini saya lagi minta ke programmernya ada pilihan ini, ada pilihan gambar kalau dia mau tetap besar, besar semua, kalau dia mau ada yang kecil dikecilin gitu loh, seperti itu, ya Pak ya. Pak Pak Rajitna Production ya, Rajitna Production ya. Ini kan awalnya besar semua, tapi karena besar semua itu nyekrolnya kan jauh banget kalau yang ngisi produknya banyak, Pak. Akhirnya minta ada yang kecil. Jadi ketika diklik dia membesar seperti itu. Ya, seperti itu Pak ya. Tapi saya lagi request untuk biar ada pilihan di situ. Sudah ikuti sesuai tutorial. Apa, Pak? Coba mana custom HTML yang Bapak mau ini? Yang Pak Wahyudi Kurniawan mana linknya? Coba kirim linknya biar kita coba. Ya, biar kita coba ya Pak Wahyudi ya. Soalnya memang ada biasanya kalau yang nggak berhasil dari ini itu biasanya terjadi CSS-nya itu enggak URL, enggak ngikutin URL, ada titik-titik kayak tadi itu ya. Pad-nya tidak ada URL-nya, cuman slash apa ya kan. Nah, sementara kalau di yang lain tuh ada juga yang langsung sama HTTP ya. Oke. Jangan ininya Pak, yang mau dicontek yang mana? Landing page yang mau dicontek. Oh ini, oke. Saya tes ya. Nah ini Bapak anggap Bapak misalkan mau ngambil landing page ini Pak ya. Nggak Oke. keluar screen-nya, Pak. Oh, Nah, sering blank nih saya kalau sendiri biasanya ada Pak Kur. Ya ini ya. Nah ini ya. Ini Pak, ini kita kontrol U aja. Nah ya. Ini kita kontrol U. Oke. Udah kontrol U terus kontrol A. Kontrol C ya, saya taruh di tempat yang punya saya ya. Ini saya edit lagi nih tadi, yang berita terkini saya ganti sama yang punya Bapak. Nah, submit ya. Saya submit, terus nah selesai nih, pas saya klik coba. Nah, muncul nih Pak. Citaandila.backlink informasi terkini terus punya Bapak. Seperti ini. Cuma seperti itu doang. Cepet kok Pak. Nah, kegagalan Pak Wahyudi di mana Pak sebelumnya? Di Bapak nggak bisa. Eh Boleh saya login, Pak. Bapak japri aja ke saya login ke ini Bapak. Saya login ke ini, ke apa namanya, ke childnya Bapak. Untuk menghemat tampilan halaman gambar bisa dibuat slide.
Nggak bisa, Pak, ya. Jadi begini loh. Sebenarnya teman-teman, slide itu menjebak ya. Hampir jarang ada orang yang menunggu slide. Karena kalau ketika kita buka di handphone, slide itu jadi kecil. Slide itu jadi kecil, tulisannya enggak ini gitu ya. Nah, terus juga slide itu juga terkadang kita nggak tahu jumlahnya berapa, itu membuat lama loadingnya ya. Jadi kita untuk tampilan kita tetap konsisten seperti ini, nggak ada dirubah-rubah ya. Kalau teman-teman mau ya ditambahin produknya, lalu ditambahin produknya, dipercantik warnanya, backgroundnya. Lalu kalau memang mau ada perubahan gambar dan lain-lain itu main saja di custom HTML. Di custom HTML itu bebas mau main seperti apa gitu ya. Kalau untuk tampilan pertama kita sudah nggak bisa rubah-rubah lagi, tapi kalau mau merubahnya di custom HTML. Karena di sini jujur saja ya, kita titik terang kreatif itu tidak fokus di untuk model atau untuk tampilan, kita fokus gimana cepat ditemukan di Google ya. Walaupun kita siapkan fasilitas untuk teman-teman mau berkreasi seperti apa itu ada di custom HTML ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Saya Pak mau Monggo, tanya, Pak. Monggo. eh itu kan dari landing page ya, Iya, itu kan bisa di copy iya, lalu dipindahin tadi ya, jadi iya. ada. Itu bisa nanam pixel nggak di situ Pak? Bisa. Tinggal Bisa ya. tinggal taruh aja pixelnya di sini. Kita kopas ya. Ini kita taruh aja pixelnya di sini. Kita edit ya. Screen-nya nggak keluar Pak, Nah, ya. screen-nya. Oke ya. Nah, ini kita tinggal taruh aja pixelnya di sini, Pak. Nah, script pixel kita taruh aja di sini nih. Nah, di sini. Kita taruh di sini, script pixel. Atau di dalam head ini juga bisa. Kan dari Facebook dia ngeluarin script pixel kan, Pak? Betul. Nah, kita Ya taruh di betul. situ. Ya, kita taruh di situ. Oh, Bisa. Di oke. di di sini pun sebenarnya di halaman home juga ada ID pixel, Pak, ditaruh sini. Gitu ya. Tapi kalau di custom Oh page-nya bisa ditaruh. ya pixelnya kita pasang di script kayak gitu, Pak. Oke ya. Oke, ya oke. Nah, pixel itu teman-teman tujuannya adalah untuk ngerekam lalu lintas mereka yang buka website kita, yang buka bio kita itu akan bisa kita retargeting lagi kalau kita mau ngiklan ke mereka gitu. Bisa dicontohkan Pak Putra pixelnya. Pixelnya. Kita ngambil contoh pixel siapa ya? Oke. Nah, saya ambil pixel websitenya, website siapa yang sudah ada pixelnya. Oke, sebentar ya. Saya buka hmm, titik terang kreatif. Ini. Teman-teman kalau nanti kalau teman-teman itu berbicara pixel harus tahu Facebook dulu ya. Harus tahu Facebook, terus bagaimana dapatin pixelnya gitu kan. Gimana mendapatkan pixelnya baru memasangnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita kasih contoh aja di sini ya. Ctrl U, ini ada pixel nggak sih? Facebook. Nah ini Screen-nya nggak pixel. keluar Pak, screen-nya nggak keluar. Nah ini ya. Bentar. Oke. Ya ini tadi saya buka sebuah landing page yang punya saya nih, ada pixel nih. Copy aja dari sini sampai ke sini. Oke ya, ini pixel page view-nya. Oke, tinggal taruh di sini. Nah, kita taruh di sebelah mana? Kita taruh misalkan nah di sinilah kita taruh ya. Submit. Nah, melihat pixel ini berfungsi atau enggak, kita buka ada namanya. Oke, saya copy ini dulu. Kita bisa buka, ini belum saya pasang pixel helpernya. Kita buka di Chrome saya ada kalau nggak salah. Saya buka dulu Chrome ya.
Nah, saya share dulu ke sini. Nah, teman-teman, kalau mau lihat pixelnya sudah aktif apa enggak ya, ini kita tinggal landing page yang tadi yang kita bikin pakai custom HTML. Nanti di sini yang off ini kan dia enggak nyala nih ya. Ini enggak nyala. Ini kalau dia kebuka ya, selesai kebuka ini nanti nyala, akan kelihatan tuh pixelnya ya. Nah, ini kan langsung nyala ya. Tuh langsung nyala ya. Nah, ini langsung nyala. Kita lihat. Nah, pixel yang dipasang ini baru pixelnya apa? Pixelnya baru page view ya. Eventnya belum ya, page view sama view content. Eventnya belum. Eventnya nanti pasangnya di tombol seperti itu ya. Nah, teman-teman yang memang yang sudah terbiasa main pixel, udah biasa main Facebook, saya rasa nggak kesulitan lah ya untuk ini, tinggal cemplungin aja gitu ya, seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, saya coba buka yang punyanya Pak Wahyudi ya, panelku. Oke, saya log out dulu nih. Saya log out yang ini dulu, BioLink yang ini. Saya log out dulu, log out dari sini. Oke, saya tutup dulu lah ya. Saya tutup dulu yang lain-lain, biar nggak terlalu banyak kebuka. Saya tutup dulu. Oke. Saya sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, saya share ya. Nah, ini yang punya Pak Wahyudi. Oke, login. Ini udah kebuka ya. Sudah kebuka. Ini custom HTML. Custom HTML. Ini belum pernah di ini, Pak. Pakai. Nah, misalkan gini ya. Nah, custom HTML ini nggak boleh cuma satu kata. Dia harus beberapa kata ya. Misalkan kita mau ambil yang ini nih, kita mau ambil ini terus kita panjangin ke bawahnya ya. Terus kita kasih tombol WA di bawahnya bisa ini ya. Ini kita kontrol U. Kita bikin kontrol U, kita kontrol A, kontrol C ya. Lalu setelah itu kita taruh nih di sini. Kita taruh di sini, terus kita mau bikin apa? Judulnya, misalkan apa ya? Mana tadi? Ini saya tutup dulu. Pelajaran dari Facebook Expert Mas Andri. Apa Zoom demo 2 malam? Apa materinya? Apa nih? Affiliate, affiliate, ya, affiliate marketer misalnya. Ya seperti ini ya. Nah, kita coba submit ya. Kita coba submit ya. Oke, udah kita submit ya. Kita mau buka dari mana? Kita buka ini aja dulu ya. Nah, itu kebuka Pak ya. Kalau kita mau pakai domain, kita kasih ini, kita copy ya. Nah, subdomain ini kita tiba. Nah, ini Pak Wahyudi ya. Misalnya kita mau kasih tombol di bawah ya, mau kasih tombol, silahkan daftar di sini ya. Kita ambil aja tombol WA ya, tombol WA-nya. Nah, ini kan Bapak di sini ada nih tombol WA-nya ya. Kontrol U aja, kontrol U, kontrol U ya. WhatsApp. Nah, ini ambil dari sini nih. Dari sini. Nah, ini kan ada WhatsApp ini.
ya. WhatsApp chat ya. Nah, ngambilnya itu dari sini, Pak. Dari sini. Nah, sampai sini. Ini kita copy. Kita copy, ya kita copy, kita taruh di mana? Ya, kita edit nih. Taruh aja paling bawah. Atau mau taruh di atas juga boleh, ya. Atau mau taruh di bawah misalkan. Taruh di bawah. Sampai di mana misalkan. Nah, mau taruh di sini misalkan. Ya, sini misalkan ya. Paste. Ya, submit. Lihat hasil. Nah, ada WA Bapak di bawah. Ya, yang ini misalkan, oh saya udah nggak perlu lagi ini Bapak bisa hapus. Tinggal cari aja register di sini. Searching register di sini ya. Nah, Ctrl F, register di sini. Ini dihapus aja. Register di sini ini bisa dihapus nih sampai sini. Atau sampai sini dihapus. Selesai. Ya, submit. Misalkan. Udah, sorry. Kehapus yang ininya malah ya. Yang linknya malah kehapus. Registrasi, bukan register. Registrasi. Nah tadi. Nah tadi ini. Registrasi. Oh ini dia salah hapus saya ya. Apa? Nah ini kita bisa hapus gitu kan. Lalu kita submit. Nah kayak gitu. Gitu Pak Wahyudi ya. Bisa Pak ya. Masalah di laptop nggak bisa. Oh Bapak bikinnya pakai ini, pakai handphone Pak ya? Atau gimana? Oke, ada pertanyaan lagi? Oh pakai laptop harusnya sih bisa Pak. Harusnya bisa. Ya, tinggal kopas apa. Terus ini kalau di apa namanya? Kalau di custom HTML itu judulnya nggak boleh hanya satu kata, ya. Judulnya nggak boleh hanya satu kata. Tadi ini nih. Nah ini nggak boleh satu kata nih Pak ya. Kalau satu kata dia nggak boleh, harus minimal dua kata. Seperti itu, ya. Alhamdulillah saya jualan bioling untuk caleg sudah laku 30 biji Pak. Sudah laku 30 biji, yang cairnya lagi proses, doain ini ada kurang lebih 100 ribuan. 100 ribuan cair yang akan dibeli oleh para 30 orang caleg itu. Ya, teman-teman bisa lah untuk melakukan hal yang sama mungkin dengan kita gitu ya. Dengan yang sudah kita lakukan. Insya Allah setelah ini kita akan ada Zoom terus ya untuk bioling. Karena jalur Zoom kita sudah dibagi menjadi 3 saat ini. Sudah dibagi menjadi 3 karena apa? Kita ada beberapa ada namanya kelas apa nah eh, kelas lepas ya, karyawan lepas digital kita ada ya. Lalu kita ada kelompok juga WSP dan ini, terus kita juga ada kelompok dongkrak usaha, dongkrak otomotif, dongkrak apa. Nah ini Zoom-nya kita bikin 3 jalur sehingga semuanya kebagian nantinya ya. Tinggal pilih mau belajar di kamar yang mana nanti ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Untuk custom itu anu Pak, lihatnya bukan di Bioling berarti ya, custom lagi. Untuk custom itu ngelihatnya eh, bisa Pak dari ini, dari childnya Pak. Jadi Iya, dari childnya. Saya jelasin lagi ya. Nah, ini saya jelasin lagi. Nah, ini kan nama ininya, nama apa namanya? Nama parentnya nih, ya. Mailing Bio gitu ya, Mailing Bio. Lalu kita coba login. Nah, punya Pak Wahyudi karena kan sudah punya domain ya. Sudah punya domain Wahyudi Kurniawan gitu kan. Nah, Ya. lalu di sini dia sudah bikin satu landing page misalkan. Nah, landing page ini sebenarnya dia bisa dibuka dengan dua dua ini ya, bisa diakses dengan subdomain bisa,
dengan domain sendiri juga bisa. Nah, kita ambil dengan domain sendirinya gitu kan. Kenapa sih dengan domain sendiri untuk landing page ya biar bergengsi aja, Pak. Ya. Nah, nah tampilannya sama, tapi kan domainnya udah beda gitu loh. Seperti itu, Pak ya. Oh iya. Iya. Nah, custom page-nya parent-nya apa? Parent-nya Pak Wahyudi itu ini mylingbio.biz gitu kan. mylingbio.biz. Nah, ini sebenarnya kita itu untuk praktek apapun ketika tidak ada project yang mau dipraktekin, itu kadang kita bingung. Tapi kalau ada project misalkan gini, oh ya saya mau bikin button jumlahnya sekitar sekian banyak gitu kan. Saya mau bikin button, terus ada yang mau saya posting jumlahnya sekian banyak, enak kita bisa ini bisa posting-posting bisa ini terus. Tapi kalau misalkan kita di awal aja untuk nyiapin kontennya aja kita bingung ya, apalagi nanti masuk ke ketika kita eksekusi itu akan tambah bingung lagi. Jadi saran saya disiapkan dulu kontennya, baru kita ini masuk ya praktek lah gitu lah. Oke ya. Pak Putra, BioLink parent untuk news info apa bisa di SEO kan bisa ya. Oke, ini sekalian saya kasih lihat ya. BioLink parent yang news info. Oke, sekalian saya lihat. Back.link. Nah, kita cek dulu back.link atau saya log out dulu nih dari yang punya Pak Wahyudi ini. Saya tutup dulu ya. Tutup dulu, saya log out dari yang punya Pak Wahyudi. Saya masuk ke ini, saya tutup juga. Masuk ke backlink. Nah, ini ya BioLink parent ini bisa teman-teman manfaatin ya untuk SEO. Dia kuat ya, dia kuat SEO-nya di sini. Nah, ini kan ada news ya, ada news meta tag-nya di sini. Nah, meta tag-nya di sini ya, isi dulu meta tag-nya ya, yang didaftarkan ke Google nama parent-nya ya, nama parent-nya yang didaftarkan ke Google. Setelah itu news-nya biasa ya, news-nya biasa seperti ini. Nah, saya kalau nggak salah ada beberapa web yang sudah saya ini coba kita tes ya. Jual undangan. Ada nggak ya dongkrak bisnis malah radio. Nah, ini ada dia ya, ketemu gitu ya, ketemu. Terus juga kita bisa lihat lagi mana tadi. Nah, saya hapus saja. Ini stiker penghemat listrik ya, stiker penghemat listrik menjual bebek hibrida. Coba kita tes. Kita searching lah ini ya. Kita lihat Facebook, Tokopedia, backlink ada ya. Terus juga apa lagi? Jasa renovasi rumah Surabaya, dan seterusnya dan terus. Bisa Pak ya. Nanti diposting aja dulu, nanti setelah itu kita tinggal inspeksi ini masing-masing ini ya. Ini kalau nggak salah ini ya, sewa gudang Makassar ya. Coba kita tes. Sewa gudang Makassar. Nah, kita searching ya. Sewa gudang Makassar. Rumah 123 extrovert isu. Oke. Dongkrak bisnis malah masuk. Nah, ini backlink masuk ya. Bisa, Pak ya. Bisa di SEO kan. Bahkan kalau SEO-nya akan semakin kuat ketika child-nya semakin banyak. Jadi teman-teman itu kasih-kasih aja, atau kita punya karyawan, atau kita punya reseller, atau kita kasih aja child-nya biar mereka posting sebanyak-banyaknya. Terus kita optimasi parent-nya itu akan lebih kuat. Oke, sudah ketemu masalahnya Pak. Ternyata selama ini saya kasih halaman cuma satu kata. Oh iya. Oke Pak Wahyudi ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain ya untuk ganti nama parent harus order baru lagi Pak. Ya, ganti nama parent harus order baru lagi.
ya. Ini alhamdulillah ya, mereka-mereka yang aktif, ada beberapa caleg yang aktif pakai parent ya, pakai parentnya itu mereka ngumpulin data itu lumayan ya. Punya saya nggak sama, cuma 4 menu. Nanti di info aja Pak Chan ya. Kalau yang nggak sama di info aja, mungkin belum masuk kategori yang diupdate gitu Pak ya. Di WA aja nanti sama ke saya ya. Teman-teman yang lain juga nanti dicek ya. Kemarin itu sudah saya kirim, waktu itu kan teman-teman pernah ngasih, udah saya kirim. Mungkin sudah ada yang diupdate, mungkin ada juga yang ketinggalan. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa lembur nih Pak Adi Pamungkas ya. Oke, Pak Put, ya. itu Bioling bisa dibikin bentuk lain nggak sih? Umpamanya untuk perusahaan kayak gitu, umpamanya ada kayak contoh saya untuk umroh nih, Ya. orang yang udah masuk daftar kode ininya berapa begitu. Oh ini udah langsung online nih, udah masuk kayak gitu tuh. Bisa nggak tuh? Untuk umpamanya untuk apa aplikasi-aplikasi lain gitu yang selain yang ada di Facebook yang apa gitu, yang dari Se- program-program perusahaan bisa se- nggak? Sebenarnya kalau dia masih web base itu di custom page bisa Pak. Ya, apalagi di sini ada apa namanya, ada chat GPT. Itu bahkan bikin website satu persatu bisa. Cuman teman-teman harus memahami skrip-skripnya. Bahkan kan ada bisa lihat di YouTube saya bikin ini, bikin landing page pakai Mobilize ya. Sebentar saya coba cari YouTube saya ya. YouTube Kandisa, ke Kandisa aja. Nah, ya, di YouTube saya. Hmm, bikin landing page pakai custom HTML, pakai Mobilize, bagus hasilnya. Lihat ya, karyawan lepas, KLD, hasil billing cuan 17 Juli, embed video hanya untuk bisa iklan, apa ya? Bentar ya. Kalau nggak salah sudah saya taruh di grup juga. Bukan playlist video deh, video. Negara usaha KLD, kemudian set dia bikin unik setiap halaman, total doa usaha bergabung dengan afiliasi titik terang, embed video foto umroh, entar ya. Di sini ada bikin pakai Mobilize atau Unleash ya. Custom HTML Juli, enggak Juli. Dominate page one. Coba untuk beberapa gambar multiple, sebentar ya. Ini kalau nggak salah ya, Bioling Cuan ini ya. Baca lagi. Ada, jadi dia bikin landing page. Oh enggak, ding, bukan ini. Monday.com is the Bukan. Nanti saya share deh ya. Ada Pak ya. Jadi selagi dia masih web base bisa, selagi dia masih web base bisa dibikin bagus sebagus apapun bisa ya. Tapi teman-teman ya, sebelum masuk ke arah situ diberesin dulu nih ya. Diberesin dulu ininya sudah menguasai belum? Yang sederhananya sudah menguasai belum? Nah, kalau yang sederhananya sudah menguasai, saya bisa share saja. Saya bisa share kepada teman-teman misalkan pakai chat GPT, cara bikin website, cara bikin script dan lain-lain gitu kan. Ini pakai chat GPT ini kita bisa bikin macam-macam loh. Ya, ada teknik sendiri untuk kita bahkan bisa bikin program. Bahkan bisa bikin program, bisa bikin aplikasi pakai chat GPT ini. Nah, lain waktu saya untuk teman-teman yang sudah menguasai, insya Allah saya akan sharing ya. Saya akan sharing. Tapi kalau teman-teman HTML teman-teman belum menguasai, udah mau lompat ke yang ini yang lebih tinggi lagi ya, nanti takutnya kebingungan sendiri.
Gitu Pak Kasidin ya. Ya teman-teman lain kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, insya Allah nih ya teman-teman, BioLink ini banyak sekali materi-materinya, banyak sekali sekali materi-materinya ya. Eh, tapi saran saya teman-teman, yang sudah menguasai, yang sudah terisi itu coba mengoptimasi daripada BioLink-nya ya. Mengoptimasi, daftarkan ke Google inspeksi URL-nya sehingga bisa ketemu di halaman pertama Google. Walaupun sebenarnya BioLink ini kan sebenarnya bukan untuk pecuan-pecuanan, tapi untuk mendampingi kalau kita punya IG, bionya ada, kita punya TikTok, bionya ada, kita punya Thread, bionya ada, Facebook, ada WA, ada bionya seperti itu ya. Tapi ini karena sudah kita kasih fasilitas untuk SEO gitu ya. Kita kasih fasilitas untuk SEO ya teman-teman, pergunakanlah fasilitas SEO-nya itu gitu ya. Parent baru dengan biaya, parent lamanya dimatiin nggak Pak Razin? Nah, kalau parent lamanya nggak dimatiin itu kita bisa biayanya bisa kita turunin separuhnya gitu ya. Tapi kalau parent barunya lamanya tetap itu ya harganya seperti biasa. Custom domain child ini Bapak tinggal order child, kasih nama domainnya ya, kasih nama domainnya ke Mas David Pak Yudi ya. Saya mau order domain child dari parent ini, seperti itu menginformasikan. Kalau nggak disebutkan parentnya, itu mungkin bisa ditahan mungkin atau salah masuk parent nantinya malah, ya Pak Wahyudi ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Inspeksi BioLink-nya dicari di Google tadi, Pak. Inspeksi ya, kalau kita mau menginspeksi ya kita harus masuk dulu, buka Google Console ya. Ini misalkan Google Search Console. Nah, ini ada ya. Google Search Console, lalu kita ini klik ini ya. Nah, klik ini. Videonya juga ada Pak di profil grup BioLink ya. Tinggal ambil aja dari situ. Nah, ini start gitu kan. Kalau kita bagi kita yang belum pernah bikin konsol sebelumnya ya, belum pernah bikin konsol sebelumnya, itu nanti tampilannya bukan seperti yang saya tadi ya. Bukan seperti yang saya tadi, ini lama banget ya. Nah, bukan seperti ini kalau teman-teman yang belum pernah bikin konsol sama sekali gitu ya. Dia akan seperti ini nih. Modelnya akan langsung muncul seperti ini. Ya, lantas masukin aja nomor ininya, nomor URL-nya. Setelah itu lakukan seperti yang saya sharing tadi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sudah jam 21:23 ya. Sebelum saya tutup, teman-teman paham ya, Bu Septi paham ya? Paham, teman-teman semua Iya, paham ya. Pak, makasih Kalau Pak. nanti di grup itu akan saya kasih, teman-teman boleh bikin pertanyaan, saya list nanti dari pertanyaan teman-teman mungkin yang nggak hadir sekarang itu saya akan bikinin videonya menjawab pertanyaan tersebut dengan videonya ya. Seperti itu ya. Terus juga ya, karena teman-teman yang sudah punya parent ini itu ada 1.000 subdomain ya, bisa dibagi-bagikan ke siapapun ya, bisa dibagi-bagikan ke siapapun, ini bagi terus kasih videonya. Tujuannya apa? Kalau mereka pergunakan web bio itu selain membantu mereka juga membantu domainnya teman-teman menjadi kuat, kira-kira seperti itu ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup ya sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman ya. Eh, BioLink cuan ini sayang jika tidak teman-teman pergunakan, jika teman-teman biarkan saja, tidak berbagi dari 1.000 itu tahu-tahu sampai tahun depan gitu ya. Sudah masuk masa perpanjangan, itu subdomainnya nggak keisi. Mendingan kalau kira-kira ini dibagi-bagikan saja gitu kan, agar subdomainnya keisi dan website kita bisa kuat.
Oke, demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit mundur. Terima kasih semua. Terima kasih ya Putra. Ya, sama-sama.